Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Yuliani dari Farmasi D semester 4. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan jurnal tentang unsur Pb, Ni, dan Cu dalam larutan uranium hasil stripping efluen uranium bidang bahan bakar nuklir. Pendahuluan. Uranium merupakan bahan nuklir utama yang digunakan untuk pembuatan bahan bakar suatu reaktor nuklir. Uranium ini harus mempunyai tingkat kemurnian yang tinggi atau nuclear grade. Meskipun masih mengandung unsur-unsur pengotor, tetapi harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan untuk pembuatan bahan bakar suatu reaktor nuklir tersebut. Adanya unsur-unsur pengotor dalam uranium dengan kadar melebihi dari spesifikasi yang telah ditetapkan akan menurunkan kualitas dari bahan bakar tersebut. Oleh karena itu, harus dilakukan pengujian kendali kualitas yang sangat ketat. Salah satu uji kendali kualitas adalah mengetahui kandungan unsur-unsur pengotor dalam uranium. Kandungan maksimum unsur-unsur pengotor di dalam serbuk uranium sesuai dengan spesifikasi untuk pembuatan bahan bakar suatu reaktor nuklir. Daya disajikan pada tabel 1. Tabel 1 itu spesifikasi kandungan maksimum unsur-unsur pengotor di dalam serbuk uranium. Bisa dilihat ya, yang ke satu itu ada unsur Fe, kadar ppm-nya 100, Ni kadar ppm-nya 30, Al kadar ppm-nya 50, Ca kadar ppm-nya 50, Cd kadar ppm-nya 0,2 dan lain-lain. Bisa dilihat aja ya. Selanjutnya, dalam percobaan ini dilakukan analisis kandungan unsur Pb, Ni, dan Cu yang merupakan sebagian dari unsur-unsur pengotor dalam uranium. Tujuan dari analisis di dalam percobaan ini adalah untuk mengetahui kandungan pengotor unsur-unsur Pb, Ni, dan Cu dalam larutan uranium hasil stripping limbah uranium. Dengan diketahuinya unsur-unsur tersebut, maka dapat mengetahui tingkat kemurnian dari larutan uranium hasil reekstraksi. Salah satu metode untuk analisis unsur-unsur pengotor ini adalah spektrofotometri serapan atom, sedangkan alat yang digunakan adalah spektrofotometer serapan atom. Pengertian spektrofotometri serapan atom adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan unsur-unsur dalam suatu sampel atau cuplikan yang berbentuk larutan. Prinsip dari analisis dengan AAS ini didasarkan proses penyerapan energi oleh atom-atom yang berada pada tingkat tenaga dasar atau ground state. Penyerapan energi tersebut akan mengakibatkan tereksitasinya elektron dalam kulit atom ke tingkat tenaga yang lebih tinggi atau excited state. Akibat dari proses penyerapan radiasi tersebut, elektron dari atom-atom bebas tereksitasi ini tidak stabil dan akan kembali ke keadaan semula disertai dengan memancarkan energi radiasi dengan panjang gelombang tertentu dan karakteristik untuk setiap unsur. Di sini ada bahan-bahannya yaitu larutan uranium hasil stripping efluen uranium, HNO3, TBP, heksana, larutan standar untuk unsur Pb, Ni, dan Cu, air bebas mineral. Dan alat-alatnya itu ada seperangkat alat spektrofotometer serapan atom varian tipe 1475, corong pemisah, hot plate, pengaduk magnet, dan peralatan gelas. Cara kerjanya, preparasi untuk kalibrasi. Yang pertama, dibuat larutan standar untuk masing-masing unsur yaitu Pb, Ni, dan Cu. Yang kedua, larutan standar diukur absorbansinya dengan parameter yang optimum menggunakan AAS. B. Preparasi sampel. Yang pertama, larutan uranium hasil stripping efluen uranium diuapkan hingga hampir kering, kemudian ditambah HNO3 pekat dan diuapkan lagi. Selanjutnya ditambahkan air bebas mineral
dan diuapkan sampai hampir kering. Yang kedua, larutan hasil penguapan tersebut dimasukkan ke labu ukur dan volume ditetapkan sampai tanda batas menggunakan HNO3 3M. Yang ketiga, larutan diekstraksi dengan TBP heksana 7:3, kemudian fase air dipisahkan dari fase organik. Yang keempat, larutan fase air diukur absorbansinya menggunakan AAS dengan parameter-parameter yang optimum. Hasil dan pembahasannya, dalam rangka memperoleh suatu larutan atau serbuk uranium yang mempunyai tingkat kemurnian tinggi untuk proses pembuatan bahan bakar reaktor nuklir, harus melalui proses pengujian kendali kualitas yang ketat. Salah satu pengujian tersebut adalah analisis untuk mengetahui unsur-unsur pengotor dalam uranium. Di dalam percobaan ini telah dilakukan analisis unsur pengotor Pb, Ni, dan Cu dalam larutan uranium hasil stripping efluen uranium cair yang ada di bidang bahan bakar nuklir. Hasil percobaan diperoleh data absorbansi dari larutan standar dan larutan uranium hasil stripping seperti pada tabel 2 dan 3. Sini ada tabel 2. Data hasil pengukuran absorbansi unsur-unsur dalam larutan standar dengan masing-masing 3 kali pengukuran. Bisa dilihat aja ya tabelnya. Kemudian tabel 3, data hasil pengukuran absorbansi unsur Pb, Ni, dan Cu dalam larutan uranium hasil stripping dengan masing-masing 3 kali pengukuran. Ini ada tabel 3-nya. Tinggal dilihat. Selanjutnya, dengan menginterpolasikan absorbansi unsur Pb, Ni, dan Cu, larutan uranium hasil stripping ke dalam kurva kalibrasi dari unsur-unsur standar atau dengan memasukkan ke dalam persamaan regresi linier. Maka konsentrasi dari masing-masing unsur dapat diketahui. Contoh salah satu cara untuk menghitung konsentrasi unsur Pb dalam sampel. Ini ada ya kurva kalibrasinya, tinggal dilihat saja. Kemudian dengan cara yang sama, maka kandungan unsur yang dianalisis dalam sampel dapat dilihat pada tabel 4. Di sini ada tabel 4, data hasil analisis konsentrasi unsur-unsur pengotor dalam larutan hasil stripping efluen uranium. Ini ada unsur Pb, Ni, dan Cu. Hasil analisis seperti pada tabel 4 diperoleh bahwa kandungan unsur-unsur Pb, Ni, dan Cu tidak melebihi dari spesifikasi yang telah ditetapkan untuk bahan pembuatan suatu bahan bakar reaktor nuklir. Dengan demikian, larutan uranium hasil limbah cair stripping yang ada di bidang bahan bakar nuklir mempunyai tingkat kemurnian yang tinggi untuk ketiga unsur yang dianalisis tersebut. Kesimpulannya, hasil analisis unsur-unsur pengotor Pb, Ni, dan Cu dalam larutan uranium hasil stripping masing-masing adalah 1,625 kurang lebih 0,013 ppm, 1,745 kurang lebih 0,007 ppm, dan 1,201 kurang lebih 0,011 ppm. Dari hasil analisis ketiga unsur-unsur tersebut tidak melebihi spesifikasi yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk membuat bahan bakar suatu reaktor nuklir. Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.